Sobat You People, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Dan kita di program Genius Weekend. Nah, untuk Sobat You People dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan dan juga menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Nah, untuk Sobat You People di weekend kali ini kita akan menyajikan beberapa informasi menarik ya untuk Sobat You People di rumah. Benar banget. Untuk itu stay tune sampai akhir ya. Iya, betul. Oke, kita beralih ke informasi pertama. Aku ada rekomendasi wisata favorit Ninja untuk warga Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Apa tuh, Ri? Namanya adalah Vihara Patung Seribu. Di sini Anda akan melihat arsitektur indah serta 100 patung dengan berbagai ekspresi wajah yang berbeda-beda. Wah, unik sekali ya, Ria. Unik banget. Mau tahu seperti apa keunikan dan megahnya Vihara Patung Seribu? Simak liputannya. Saat pertama tiba di Vihara Siti Garba Bodhisattva atau Vihara Patung Seribu, pengunjung akan disambut dengan pemandangan arsitektur megah. Terlihat patung Buddha setinggi kurang lebih 5 meter yang dikelilingi tiang-tiang kokoh. Saat masuk ke dalam vihara, pengunjung akan melihat dinding dan pagar dengan ukiran yang menggambarkan sejarah Buddha. Pengunjung akan melihat ratusan patung Buddha dengan berbagai ekspresi wajah yang berbeda-beda. Tak hanya itu, pengunjung akan melewati sebuah terowongan. Nah, yang ini biasanya menjadi spot foto favorit bagi wisatawan. Destinasi wisata yang terletak di Jalan Asia Afrika kilometer 14 ini, selain dijadikan tempat beribadah umat Buddha, juga dijadikan objek wisata religi. Pengunjung tak hanya dari Tanjung Pinang, melainkan juga datang dari daerah lain, seperti Batam dan Jakarta. Bahkan sebelum COVID-19, rombongan wisatawan mancanegara dari Malaysia hingga Cina selalu singgah ke tempat ini. Bagus, tempatnya pun juga rapi, sampah pun di sini nggak ada. Oke, untuk harga tiket sendiri? Murah, worth it kali, 5.000 maksudnya tadi. Iya, ngabisin waktu berapa lama Kak di sini Kak? Sehari aja, nanti pulang ke Batam lagi. Pertama sih memang ada kerjaan, yang kedua sekalian jalan. Sekalian liburan, sekalian jalan. Jalan. Dapat informasi tempat wisata ini dari mana Pak? Ya dari banyak lah, dari YouTube, dari mana aja. Ya. Tanggapannya Pak mengenai tempat wisata ini? Cukup bagus sih. Cuma kita pengen tahu aja, sini justru jalan-jalan, saya baru pertama ke sini. Bagi yang ingin berlibur di akhir pekan, Vihara Patung Seribu bisa menjadi referensi liburan Anda. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau hanya Rp5.000, Anda sudah dapat masuk melihat keunikan Vihara Patung Seribu sekaligus mengabadikan momen tersebut dengan berfoto. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. Nah, Fahri, untuk berita kedua ini aku ada rekomendasi untuk Sobat You People di rumah juga. Jadi ada satu kuliner yang akan membuat lidah Anda bergoyang. Waduh, seru banget tuh Cak ya. Apa tuh Cak? Jadi ada pindang ikan gabus khas Palembang, Fahri. Wis, enak banget ya Cak ya? Iya betul. Nah, dengan rasa kuah asam pedas yang dipadu dengan daging ikan gabus membuat ini kuliner ini menjadi favorit khas Palembang juga. Bener banget. Wah, aku pengen banget nyoba kalau misalnya terbang ke Palembang Cak. Bisa kali ya, kita kesana aja Ri, untuk makan. Boleh. Kali ya. Penasaran nggak seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Inilah pindang ikan gabus khas Palembang. Dengan rasa kuah asam pedas, dipadu dengan daging ikan yang lembut, membuat siapa saja yang mencicipi kuliner khas bumi Sriwijaya ini akan merasakan kelezatannya. Sajian pindang ikan gabus selalu jadi santapan yang digemari warga Palembang. Ramuan rempah-rempahnya yang sedap bakal membuat lidah kita bergoyang. Pindang ikan gabus khas Palembang kini dikreasikan dengan sajian kuah menggunakan air teh. Diramu seorang ibu rumah tangga bernama Yunita Rahmasari atau kerap disapa Ci Ari. Makanan ini diberi nama pindang ikan gabus anti galau. Untuk membuat pindang ikan gabus kreasi ini, bahan yang digunakan hampir sama dengan pindang gabus pada umumnya. Hanya saja yang ini diberi cairan teh sebagai bahan utama. Dibutuhkan ikan filet gabus, kunyit, serai, lengkuas, gula pasir, gula merah, daun bawang, daun salam, kemangi, garam, cabai, terasi, serta daun kucai sebagai pengikat ikan gabus.
rasanya bumbu-bumbunya itu terasa gitu. Unik, ini benar-benar unik, benar-benar yang kayak tagline-nya itu anti galau, benar-benar anti galau. Enak banget. Guys. Apa beda rasanya Mbak dengan yang ini kan ada yang ada pakai teh ini kan? Iya, emang bener kuahnya itu light gitu. Biasanya kalau pindang yang kita biasa makan itu bumbunya kental gitu. Kalau ini kayaknya light, enak. Pindang ini ku kreasikan dari filet ikan delek. Kalau zaman pingin itu ngomongin delek ya, tapi kalau zaman sekarang namanya ikan gabus. Nah, jadi dari ikan gabus ini ku filet. Jadi tanpa duri, tanpa tulang, sehingga memang benar-benar kita tidak khawatir ketulangan. Makanya dinamakan anti galau gitu. Lalu uniknya kita pakai cairan itu kuahnya itu dari teh, bukan dari air seperti pindang kita Palembang kebanyakan. Kenapa harus teh? Ya, karena teh ini ingin menciptakan kreasi, namanya kreasi ya, mengkreasikan tapi tanpa meninggalkan cita rasa pindang Palembang itu sendiri. Untuk memperluas pemasaran produk pindang ikan gabus, Ci Ari juga membuatnya dalam bentuk kemasan siap saji. Produk ini juga bisa dipesan melalui layanan jasa daring dan e-commerce. Meski tergolong baru, pindang ikan gabus cukup diterima di masyarakat. Dalam sehari, Ci Ari mampu menjual 50 hingga 70 porsi kemasan dengan harga Rp35.000 per bungkusnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, kita beralih ke informasi ketiga ya, Jaya. Dua informasi di atas tadi berada di Indonesia nih. Nah, kita sekarang terbang ke Riyadh, Arab Saudi. Wow, iya. Di sana ada festival unta terbesar di dunia. Namanya adalah King Abdulaziz Camel Festival yang digelar di Arab Saudi selama 40 hari. Wow. Nah, festival ini diikuti oleh 33.000 pemilik unta dengan memperebutkan hadiah sebesar 250 juta rial Arab Saudi, Ja. Wow, jadi festival unta ini dapat uang 250 juta? Iya, jadi ini kompetisi kecantikan unta. Unta aja mempercantik loh, Pak. Iya, seru Apalagi banget. Kita kan sebagai manusia harus banget lah. banget sih kayak gimana. Berikut liputannya. Unta merupakan satwa asli semenanjung Arab dan memainkan peran penting dalam budaya selama ribuan tahun, dari transportasi hingga bahan pangan dan aplikasi militer. Hewan tersebut menjadi warisan penting bagi masyarakat Arab Saudi, dan warisan itu saat ini dirayakan dalam sebuah festival. Festival tahunan ini menarik 33.000 pemilik unta untuk berkompetisi dengan memperebutkan hadiah dengan total lebih dari 250 juta rial Arab Saudi. Festival ini mempertunjukkan kompetisi kecantikan unta setiap hari selama festival. Para pemilik unta berkumpul di sebuah pavilion untuk menyaksikan unta mereka bersaing memperebutkan gelar unta tercantik di Arab Saudi. King Abdulaziz Camel Festival is all about camels and its beauty and camels racing as well. We have a very huge camels market where people buy and sell camels. Bagi ratusan ribu pengunjung, festival unta adalah kesempatan untuk melihat unta lebih dekat dan menjadi pengalaman yang unik saat berada di sekitar kerumunan unta. Bagi pelancong internasional, festival unta ini memperlihatkan pertunjukan yang menakjubkan serta untuk mengenal hewan warisan Arab Saudi. Saat matahari terbenam, para pengunjung festival melanjutkan perayaan tradisional mereka hingga larut malam. Dari Riyadh, Arab Saudi, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Nah, untuk Sobat People, 3 informasi di atas bisa menjadi rekomendasi Sobat People di akhir pekan ya, Jaya. Iya betul. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya ya, Fari. Jadi untuk saat ini Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang mengamankan narkoba jenis sabu. Wow. Waduh. Jadi narkoba lagi marak sekali ya, Ria. Bener banget. Ini ya. Dan semoga kita tidak terjerat dalam kasus itu ya, Pak. Bener banget. Nah, dengan berat lebih dari 1 kilogram, 3 pelaku juga sudah diamankan dalam kasus peredaran narkoba. Oke. Bagaimana informasinya? Berikut liputannya. Botoro, itu dalam apa itu? Dalam kotak ini? Iya. Beginilah detik-detik saat petugas menggeledah kediaman salah satu pelaku. Saat penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa bungkusan yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat lebih dari 1 kilogram. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah.
Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando dalam keterangan pers Rabu 12 Januari mengatakan, ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terdiri dari 1 wanita dan 2 pria, masing-masing berinisial ZA, BW, dan RE. Tersangka BW dan RE merupakan residivis kasus yang sama. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan tersangka ZA karena diduga memiliki narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan pengembangan, petugas mengamankan 2 tersangka lainnya. Dalam kasus ini, kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Dari penyelidikan sementara, barang bukti sabu tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Malaysia secara ilegal di sekitar wilayah Kabupaten Bintan. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, Polres Tanjung Pinang mengamankan yaitu barang bukti sabu dengan berat 1 kg 31,88 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 27 butir. Modus yaitu ketiganya diduga berperan sebagai pengedar, baik ZA, kemudian kurirnya LK, BW, dan sebagai penyimpan atau gudang yaitu RE. Ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara. Kapolres menambahkan, kasus ini masih terus dikembangkan untuk mendalami apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Oke, Sobat People, kita beralih ke informasi terakhir di edisi News Weekend kali ini, di mana aksi pencurian kembali hebohkan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wow, pencurian apa lagi nih, Fari? Nah, kali ini aksi seorang pria terekam kamera CCTV, di mana saat mencuri sembako di warung Sabar Harianja di Plantar KUD Kota Tanjung Pinang. Nah, anehnya nih, Ja, dalam menjalankan aksinya, pelaku hanya menggunakan celana dalam. Wow, iya, itu aneh-aneh aja. Ada aja ya semua orang ini iya. ya, Pak ya. Aku penasaran deh bagaimana informasinya. Berikut liputannya. Warga Tanjung Pinang kembali dihebohkan dengan rekaman CCTV. Aksi pencurian seorang pria dengan hanya menggunakan celana dalam. Aksi pencurian yang terekam CCTV tersebut ramai beredar di lini masa media sosial Facebook. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria hanya mengenakan celana dalam masuk ke dalam kios sembako. Kemudian membuka tempat penyimpanan sembako tersebut lalu membawanya keluar kios. Saat dikonfirmasi tim UTV, pemilik toko Sabar Harianja membenarkan kejadian tersebut. Bahkan aksi pencurian itu telah terjadi hingga 10 kali. Namun dirinya tidak mengenal pelaku yang terekam dalam kamera CCTV tersebut. Kejadiannya kemarin 4 bulan terakhir loh. Kalau yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini tanggal 4 sama tanggal 7. Udah berapa kali dia? 10 kali lah totalnya. 10 kali dengan ini? Kami CCTV sama Pak RT orang-orang pasar tak ada yang kenal sih, orang luar dia. Dia itu masuk lewat mana, Bang? Dia lewat dari lubang sama dari samping. Atas kejadian tersebut, Sabar Harianja telah melaporkannya kepada Polsek Tanjung Pinang Kota. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi hari ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Dan untuk Sobat People, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.